Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Paskah bagi kita semua. Mari kita serukan Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus bangkit. Yesus. Mari kita serukan Yesus. 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 Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pengorbananmu yang begitu sempurna. Haleluya.
bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Walau kami harus berjalan dalam lembah kegelapan, kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna, tidak pernah habis bagi setiap kami. Terima kasih Yesus.
Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Kami masih boleh memuji menyembah Engkau. Bahkan kami diperkenankan untuk mendengar sebagian daripada isi. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami di hari-hari kemarin. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini, hari yang berbahagia. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak Engkau. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, kuasa si setan iblis yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami mau menyatukan hati kami untuk menolak menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mau mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin. Kuasa Roh Kudus hadir di rumah-rumah. Kuasa Roh Kudus menguasai setiap fasilitas yang kami gunakan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kuasai setiap hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya hanya Engkau saja ada dalam ruang hati dan ruang pikiran kami. Berbicaralah, karena kami sudah siap, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Setiap kita katakan amin. 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 Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, selamat pagi dan selamat Paskah. Kita boleh bersuka cita hari ini. Kita boleh bergembira karena hari ini adalah hari kemenangan setiap umat Tuhan. Amin. Saudara, mungkin seumur hidup kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa kita beribadah di rumah masing-masing. Ini adalah kesedihan bagi setiap kita, saudara dan saya. Kenapa? Karena biasanya kita berkumpul, bersuka cita bersama di dalam hari Paskah ini, hari kemenangan umat Tuhan. Biasanya kita berkumpul dan mencari telur. Biasanya kita berkumpul, kita adakan permainan-permainan satu dengan yang lain dan bergembira. Tetapi hari ini kita tidak bisa mengadakannya. Jadi saudara, di satu sisi ada kesedihan tertentu. Tetapi saya mau sampaikan bahwa di lain sisi kita seharusnya bersuka cita. Karena pada hari ini Yesus yang mati, Dia sudah bangkit. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dia ternyata hidup, saudara. Dia ternyata hidup. Waktu setelah Yesus mati dikubur dan setelah hari Sabat, Maria Magdalena pergi ke kubur seperti budaya orang Yahudi di zamannya. Tetapi ternyata waktu dia sampai di sana, jasadnya tidak dijumpai. Kita tahu semua cerita itu ada di dalam Alkitab. Dan alangkah kagetnya, lah kemana jasad Yesus? Lalu malaikat turun dan berkata, Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Katakan sekali lagi, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Itu sebabnya kalau kita sekarang sedang merenungkan, biasanya tiap tahun kita bersama-sama bergembira, bermain, bahkan kita menyediakan persembahan kasih untuk memberkati lingkungan kita.
Tetapi hari ini kita tetap bersuka cita karena Yesus bangkit. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya mau ajak kita akan buka kitab kita dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dan saya akan bacakan buat saudara semua. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Setiap kali kita merayakan Paskah, kita diingatkan bahwa Yesus telah mati buat kita. Dia mati karena kasih Allah akan kita. Dia datang ke dunia dengan misi tertentu. Tetapi kita juga diingatkan bahwa dia hidup, bahwa kehidupan kita tidak perlu kita menjadi khawatir. Kalau hari ini kita patut mengucap syukur bahwa dia bangkit seperti yang telah dinubuatkan dan dikatakan, bahwa ia akan membangun kerajaannya dalam 3 hari. Dan orang banyak menganggap bahwa apa yang dikatakannya itu adalah seperti anggapan orang dunia. Tetapi apa yang dimaksud itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga berarti Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Kalau hari ini kita semua umat Tuhan dimanapun seluruh dunia sedang kita rayakan, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus itu punya kuasa, perkataannya itu punya kuasa, sehingga kita juga banyak membaca di Injil kuasa yang telah dia nyatakan pada saat Yesus di dalam pelayanan. Tetapi hari ini kita mau belajar kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini saya akan berikan tema buat kita semua yang diambil dari 1 Korintus 15 ini, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu semua bahwa perkataan Yesus punya kuasa luar biasa, amin. Perkataannya yang keluar dari mulut
berjalan. Bahkan orang mati hidup kembali. Di situ kita tahu ada kuasa. Dan pada saat Yesus pada hari ini kita merayakan kebangkitannya, maka ada kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 kebenaran yang mau saya sampaikan buat saudara dimanapun saudara berada. Sekali lagi saya mau sapa saudara di rumah masing-masing. Shalom. Selamat Paskah. Selamat bersuka cita dalam hati setiap kita. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi tidak menghilangkan kebersamaan kita dalam roh. Amin. Amin. Ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang pertama yang mau kita belajar adalah kuasa untuk menyelamatkan. Kuasa untuk menyelamatkan. Di dalam ayat yang kedua yang tadi kita baca, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus. Di sini kita mau merenungkan mengapa Rasul Paulus ini perlu berbicara keras kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Karena ternyata pada saat itu terjadi gejolak ajaran-ajaran sesat tentang Injil, tentang kebenaran Injil. Itu sebabnya dia sampaikan, dan terlebih di dalam ayat yang tadi kita baca, secara khusus ayat kedua dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Dikatakan oleh Injil itu, artinya Injil yang benar, Injil yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan Injil itu. Saya mau kembali dulu merenungkan arti daripada Paskah. Arti daripada Paskah di Perjanjian Lama, saudara. Waktu itu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mengalami satu kesulitan, satu pergumulan yang cukup berat. Karena Tuhan Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Mesir itu keluar. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Terjadi satu kesulitan. Nah, pada saat itu Allah menurunkan tulah-tulah. Nah, Firaun pada saat itu tetap bersikeras sampai kepada tulah ke-10. Yang Allah berkata bahwa setiap anak sulung, anak laki-laki sulung akan mati. Tetapi Allah juga berkata bahwa bangsa Israel yang waktu itu masih ada berada di dalam rumah-rumah di Mesir, dikatakan bahwa mereka harus menyembelih anak domba yang masih berusia 1 tahun dan tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat, ya, masih berusia 1 tahun. Lalu Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk darahnya dipercikan di kedua tiang pintu dan di atas rumah orang-orang Israel. Nah, jika ada percikan darah itu, maka malaikat maut akan melewati dan anak sulung tidak akan mati. Dan pada saat itu, kejadian itu terjadi, semua orang Mesir, anak sulung laki-laki, semua mati, termasuk anak sulung binatang, mati semua. Lalu Firaun nyerah dan memberikan bangsa Israel buru-buru keluar dari Mesir. Nah, ini menggambarkan, saudara, menggambarkan bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi orang Israel. Keselamatan keluar dari negeri Mesir. Dan setelah kejadian itu, maka bangsa Israel terus membudayakan merayakan Paskah di rumah-rumah mereka dengan menyembelih anak domba. Dan mereka memakan roti tak beragi
dengan sayur pahit. Ya, tiap tahun mereka merayakan di rumah masing-masing. Dan Allah memberikan perintah kepada keluarga-keluarga, setiap kepala keluarga pada saat merayakan Paskah harus menceritakan sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu sebabnya setiap orang Yahudi tahu betul sejarah mereka ini. Nah, ini menggambarkan bahwa keselamatan melalui kejadian itu. Nanti bagaimana saat ini kita hidup di dalam masa anugerah perjanjian baru? Apa kaitannya Paskah perjanjian lama dengan Paskah perjanjian baru? Nah, waktu perjanjian baru Yesus Kristus itulah yang menjadi anak domba yang disembelih, darahnya tercurah di kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit. Itu berbicara tentang Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut, sehingga saudara dan saya boleh diselamatkan. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu tanda keselamatan manusia dari dosa, tanda bahwa Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya diberikan buat saudara dan saya agar kita semua memperoleh keselamatan. Kuasa untuk menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Amin. Itu adalah kuasa kebangkitan yang pertama yang boleh kita belajar, yang Yesus berikan buat saudara dan saya pada saat ini. Dan kuasa kebangkitan yang kedua adalah kuasa untuk mengampuni dosa. Pada saat Yesus memberikan dirinya disalib, dianiaya, dan dia mati, dikubur, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini berbicara tentang kuasa untuk mengampuni. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Allah berkata untuk percikan darah anak domba itu di tiang-tiang pintu supaya mereka diselamatkan. Itu bukan berarti bahwa mereka layak untuk menerima itu loh saudara. Sebenarnya mereka tidak layak untuk dilewati oleh malaikat maut dan diselamatkan sehingga mereka boleh keluar dari Mesir. Mereka itu sebenarnya tidak layak, tetapi karena mereka adalah umat Tuhan yang pegang perjanjian Allah, maka ada kasih karunia Allah. Dan saat ini pun kalau kita merenungkan, sebenarnya kita itu tidak layak. Seharusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang dicambuk, kita yang dibinasakan karena pelanggaran kita sebagai manusia. Saudara, zaman sekarang ini sudah mungkin 2 bulan ini, dan yang paling katakan parah 1 bulan ini, dunia ini sampai ditakutkan oleh virus yang tidak terlihat oleh mata. Saya selama 1 bulan ada di rumah, bekerja di rumah, ya, sampai Bu Gembala tanya, "Gak keluar rumah?" Enggak keluar rumah. Bayangkan, saya tuh tipe orang yang terus pengennya pergi jalan-jalan ke mall, ya. Bayangkan, virus yang tidak terlihat mata bisa bikin dunia ini terdiam ataupun mati. Bukan mati manusianya saja, mati dalam setiap kegiatan. Bayangkan, ekonomi mati, semua kegiatan mati, semua kita punya kegiatan berkumpul bersama tidak ada. Padahal selama ini saya selalu berpikir bahwa dunia ini akan kiamat oleh nuklir, saudara. Saya selalu berpikir bahwa begitu satu negara yang punya nuklir pencet tombol, wah, habislah dunia kiamat. Ternyata
virus. Ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita, sehingga pada hari ini kita merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus dari mati. Artinya dia berkuasa atas maut. Dia sudah menggantikan diri saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kita tidak binasa, tetapi kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Yesus sudah menggantikan kita. Dia yang mati, dia yang dihukum. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus sungguh mengasihi. Nah, ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dan pada saat ini dia juga mengingatkan kepada kita semua bahwa inilah Injil yang benar, yang menyelamatkan dan yang mengampuni dosa, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal kelak. Ini adalah pengharapan kita. Ini adalah pengharapan yang luar biasa, saudara. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang raja yang sangat berkuasa, saudara. Raja ini sangat berkuasa tetapi sangat bijaksana. Dan raja ini dikasihi oleh rakyatnya. Dan suatu ketika raja ini membuat satu keputusan tentang ketetapan raja. Dia sampaikan kepada rakyatnya, dan dia sampaikan jika ada yang melanggar ketetapan raja, maka orang itu akan dihukum cambuk dan dihukum gantung. Raja ini dikasihi oleh rakyatnya karena raja ini adalah raja yang bijaksana dan baik. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Ternyata ibu kandungnya sendiri melanggar ketetapan, salah satu ketetapan tersebut, sehingga raja yang begitu bijaksana mau gak mau, walaupun ibunya sendiri, harus ibunya sendiri ini dihukum. Wah, sedihlah raja ini. Ibu kandungnya harus dihukum cambuk dan dihukum gantung oleh karena pelanggaran. Lalu kemudian sampailah hari, raja tidak bisa berkata apa-apa karena pelanggaran daripada ibu kandungnya ini diketahui oleh para pengawal-pengawal istana. Jadi tidak bisa lagi disembunyikan. Tibalah hari ibunya harus dihukum. Tapi hari itu kemudian raja muncul, dan raja itu mendatangi ibunya di mana ibunya itu sedang berdiri. Raja berbisik kepada ibunya dan berkata, "Jangan takut, aku akan menggantikanmu." Dan setelah berbisik kepada ibunya, raja mengumumkan kepada rakyatnya bahwa ibunya telah melanggar salah satu ketetapan raja dan memang harus dihukum cambuk dan dihukum gantung seturut dengan ketetapan yang sudah dibuat raja. Dan raja berkata bahwa dia tidak mau menganulir ketetapan tersebut. Tetapi karena kasihnya kepada ibunya sedemikian besar, maka raja menyampaikan kepada rakyat bahwa dia akan menggantikan ibunya dan siap untuk digantung dan dicambuk. Wah, rakyat gejolak sekali. Luar biasa. Nah, ini menggambarkan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak melanggar, tetapi dia berkata kepada saudara dan saya, "Jangan takut, saya menggantikan." Kuasa kebangkitan itu adalah suatu kuasa untuk mengampuni dosa, sehingga Tuhan telah mengampuni dosa kita semua. Amin. Ini adalah kuasa kebangkitan yang kedua. Kuasa kebangkitan yang ketiga adalah kuasa kebangkitan untuk
ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus berkata, aku orang yang paling hina. Kenapa? Karena sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia adalah orang yang terus menganiaya umat Tuhan. Setiap orang pengikut Kristus dibunuh, dianiaya. Dia adalah orang yang paling militan di dalam mengejar umat Tuhan pengikut Kristus. Dia bunuh, itu visi hidupnya di situ. Tetapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Dia berubah. Dan oleh sebab itu dia berkata, dia terbuka di jemaat Korintus. Dia bilang, dulu aku ini orang yang paling hina, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka dia diubahkan, saudara. Oleh sebab itu saat ini kita mesti merenungkan bahwa pada saat kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita harus berubah, saudara. Karakter kita harus berubah. Kita harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kita harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Susah, Bu, banyakan orang bilang begitu. Kebanyakan orang bilang, kan kita masih hidup di dunia. Susah untuk kita berubah menjadi seperti Yesus. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Jika kita adalah pengikut Kristus, kita harus terus mengubah diri kita menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Maka ada beberapa hal di sini yang mau saya sampaikan. Kuasa untuk mengubahkan apa? Yang pertama, kita harus berubah di dalam pribadi kita. Kita berubah di dalam pola berpikir. Kita harus berubah di dalam perkataan kita. Kita harus berubah di dalam perbuatan kita. Sebagai pribadi yang menjadi pengikut Kristus, kita terlebih dahulu harus berubah diri kita, saudara. Kita nggak bisa bilang, wah, aku begitu pintar, aku begitu cerdas, aku begitu kaya, sehingga aku bisa merubah dunia. No. Pertama, kita mengajar engkau harus berubah secara pribadi terlebih dahulu. Berubah berpikir, berubah perkataan kita, berubah secara perbuatan kita. Ini adalah hukum kasih. Hukum kasih itu berbicara tentang kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu. Setelah itu kita melangkah lebih. Kita harus berubah di dalam keteladanan keluarga kita. Bagaimana kita bisa bilang bahwa kita baik-baik saja kalau kita tidak bisa menjadi teladan di dalam keluarga kita? Nilai-nilai kebenaran Kristus tidak kita sampaikan di dalam keluarga kita. Ini yang menjadi permasalahan. Bahwa kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang mengubahkan, sehingga kita juga harus menjadi teladan di dalam keluarga, kepala keluarga, suami-suami harus bisa menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya bisa berkata, aku mau seperti papa kalau aku besar. Anak laki-laki berkata begitu. Anak perempuan berkata, aku nanti kalau menikah mau cari suami seperti papa. Padahal papanya hidupnya tidak seperti Kristus. Teladan di dalam keluarga, nilai-nilai Kristus yang harus kita tanam di dalam keluarga. Ini harus menjadi kebenaran, yaitu kuasa kebangkitan di dalam mengubahkan diri kita dan keluarga. Berikutnya, saudara, adalah mengubah di dalam peran kita di dalam gereja. Terkadang betul kita lelah, terkadang betul kita capek, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan bagi setiap pengikut Kristus, yaitu berperan di dalam pelayanan di dalam gereja itu, menjadi saksi Kristus, menjadi
Benar nggak kita dalam hati kita bilang, Tuhan, semoga pelayananku berkenan kepada Engkau. Jika tidak, koreksi ya. Seberapa besar kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, perkataanku tadi kok kurang benar. Koreksi ya. Ini yang Tuhan mau, hati kita terus diperbarui, diubahkan. Kuasa kebangkitan mengubahkan. Pada saat itu baru kita bisa berkata, oh, aku mau menjadi berperan di dalam pemerintahan, mungkin di dalam bangsa kita menjadi pendoa bangsa kita. Ya, kita berdoa buat bangsa kita, tetapi keluarga kita berantakan. Wah, Tuhan juga bilang, beresin dulu lah, baru kau beresin bangsa. Kita perlu saling menghargai. Ini sebabnya ya, kalau kita merenungkan kejadian sekarang ini, sepertinya Tuhan mau menyampaikan buat setiap bangsa-bangsa di dunia ini. Setiap kali kerjanya tuh ribut terus. Ribut tentang ekonomi, ribut tentang nuklir, ribut tentang siapa bangsa yang paling besar, siapa bangsa yang paling berkuasa. Saudara, saat inilah ternyata apapun tidak ada artinya. Beredar sebuah video dari orang kaya. Dia bilang mobilku sekian 20 mobil mewah, sekian minggu tidak bisa dipakai. Uangku segini banyak tidak bisa dipakai. Gak bisa shopping, gak bisa beli barang-barang mewah saking takut. Pegang barang takut. Sampai obat yang baru dia beli untuk dia konsumsi, sampai itu dicuci dulu. Lalu dia bilang, ternyata nyawa lebih berharga dari semua apa yang dimiliki. Ternyata kekayaan yang luar biasa itu gak ada artinya. Dia diam di rumah, tidak bisa kemana-mana. Mau keluar negeri, mau kemana? Ke Zimbabwe. Nggak bisa. Bayangkan saudara. Artinya bersyukur saudara dan saya, umat Tuhan, kita boleh bersyukur kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Dia hidup. Dia hidup. Dia hidup di dalam hati saudara dan saya. Dia hidup di dalam dunia ini. Apapun yang dia mau kerjakan, dia akan kerjakan karena dia berkuasa. Dia berkuasa atas maut. Dia juga berkuasa atas hidup. Amin. Katakan berkuasa. Berkuasa. Kuasa kebangkitan. Yang pertama tadi adalah kuasa untuk menyelamatkan. Yang kedua adalah kuasa untuk mengampuni dosa, sehingga hidup kita haruslah penuh kasih yang satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah kuasa kebangkitan itu adalah kuasa untuk mengubah. Kita harus berubah secara pribadi, secara keluarga, yang diberikan sekarang kesempatan untuk menyatukan keluarga kepada keluarga masing-masing. Dan kita harus merenungkan peran kita di dalam perintah Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Dan kita juga berperan di dalam bangsa kita. Kita terus berdoa supaya Tuhan pulihkan kita, supaya Tuhan menurunkan belas kasihan kita. Dan kita percaya jika Tuhan Yesus bangkit, maka Dia hidup. Dan biarlah Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita boleh merenungkan kasih Tuhan saat ini. Kita nyanyikan dulu sebuah pujian sebab Dia hidup. Dan kita akan berdoa. Saudara yang di rumah, kita juga boleh bangkit berdiri. Dan kita boleh arahkan hati kita, pikiran kita kepada
sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tidak lagi takut karena Engkau hidup.
kasih buat setiap kami. Kami boleh datang kepadamu dan mendengar sebagian daripada isi hatimu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati kami. Iring kami dari hari-hari ke depan, sertai kami di hari-hari ke depan ini. Dan kami percaya walaupun sulit, tetapi bersama dengan Engkau kami mampu melewati masa-masa sukar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Sherry yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, memang saat ini ternyata banyak orang takut mati. Memang musuh manusia paling besar adalah maut. Orang bisa menyelamatkan nyawanya, tapi ada satu yang mengalahkan maut yang sesungguhnya. Orang bisa menyelamatkan nyawa sementara, tapi setelah itu apa? Apakah dia sudah hidup kekal atau tidak? Tapi ada satu pribadi yang sudah mengalahkan maut. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Kuasa kebangkitan tadi sudah diberitakan. Yesus bangkit memberikan kuasa untuk menyelamatkan. Dia bangkit memberikan kuasa mengampuni dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni, mari kita saling mengampuni juga sesama kita. Lalu dia memberikan kita kuasa untuk mengubah. Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Kuasa yang mengubahkan. Saudara, mau hidupmu berubah? Mari pandang Yesus. Minta kuasa Yesus bekerja dalam hidup kita. Kuasa kebangkitannya akan mengubahkan kita. Amin. Saudara-saudara, hari-hari ini mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah. Kalau nggak perlu amat, nggak usah keluar lah. Ya, nggak usah keluar. Kita bisa kerja dari rumah. Sekarang sudah teknologi begitu maju. Kita bisa kerja dari rumah. Mari kita batasi juga jarak. Dan kalau perlu sampai keluar, pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Stay safe, stay healthy. Tetaplah selamat, tetaplah sehat. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang besar. Terima kasih untuk kebangkitan Yesus yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena kebangkitanmu, kami pun Tuhan menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pengharapan baru di dalam kehidupan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kuasa kebangkitan Yesus, kuasa yang menyelamatkan kami. Kuasa kebangkitan Yesus, kuasa yang mengampuni dosa-dosa kami. Dan kuasa kebangkitan Yesus, kuasa yang mengubahkan hidup kami. Kami percaya oleh kuasa kebangkitan, Engkau juga yang akan melepaskan kami dari wabah
penyakit menular. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memagari kami, Engkau melindungi kami, melindungi semua anak-anak-Mu ya Bapa. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Para kekasih Tuhan, katakan amin untuk firman yang akan disampaikan kepadamu. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah engkau yang menaruh harapanmu kepada Tuhan. Karena engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita arahkan hati kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, rahmat, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pendampingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya selalu menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, yang percaya mari kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat Paskah.